Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida, Dan Puan, dimana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. amin. Masih bersama Morning Doctor nih. Yuk dengar ya bincang ringan kita. Dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Yap. Bisa dinikmati sambil minum kopi. Ya, Ngeteh-ngeteh cantik, ya, nyemil-nyemil manis, benar. dan sambil scroll-scroll medsos ya Puan, cing Ya. cing 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 gitu. Nah ngomong-ngomong di medsos nih kan kemarin ini ada isu gitu ya, ada wacana dari Kemendikbud ya untuk penyelenggaraan UN lagi gitu ya Puan ya. Kembali. Masih wacana sih ya, karena kan kemarin setelah dilantiknya Pak Mendikbud yang pendidikan dasar dan menengah itu ya, Prof. Abdul Muin ya, itu akan diselenggarakan lagi UN gitu. Mungkin nggak tahun ini kali, kayaknya tahun depan ya. Iya. Gitu. Ya sebenarnya bagus-bagus aja sih ya, untuk anak siswa kelas 6 ya, kelas 6, kelas 9, kelas 12 ya kan, Ya. Jadi mungkin kayak ada kesetaraan gitu loh kali ya, kesetaraan. Jadi kalau kemarin ini kan adanya UAS ya kan, US. Kalau US kan masing-masing sekolah ya kan. Mungkin kalau UN itu lebih ke kesetaraan tingkat nasional gitu ya kan. Jadi punya standar nilai lah ya, standar nilai nasional biar setara gitu ya kan, sebagai acuannya gitu ya kan, kayak yang dulu lagi gitu. Tapi kita nggak ngomongin soal kebijakan-kebijakan itu sih, kita ngomonginnya kan berbincang ringan tentang cerita UN gitu loh. Karena kan kita dulu pernah ngalamin ya Puan ya. Aku pernah ngalamin cuman di SD doang. Iya. Kan waktu SD ya waktu itu ya. Iya. Gimana tuh waktu itu ceritanya ya Puan ya? Waktu SD itu ada beberapa mata pelajaran ya yang di UN kan? Ada 4. Matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya. Dan itu seru juga ya Puan. Kita seru nggak sih? Seru nggak ya? Waktu itu ada PM juga kan ya? Iya, ada PM. Untuk persiapannya UN itu ya. Setiap pulang sekolah. Yang serunya sih di situ. Dulu pernah deh yang pokoknya pas PM itu ada suatu kejadian dimana ngerasain gempa pertama kali. Oh gitu ya waktu itu ya. Bener. Terus itu pas PM apa enggak ya? Kayaknya pas PM deh. Terus kan sebelahku tuh kan cowok. Dia emang suka iseng aja. Aku kira dia yang goyang-goyangin meja atau gimana lagi gabut. Ternyata tuh emang satu sekolah ngerasain. Ternyata. Terus aku panik kan. Aku ternyata langsung itu lari gempa bener ya. Langsung lari ke lapangan disuruh. Iya. Oh ya ternyata bener gempa ya. Iya. Maaf ya temanku. Pada saat itu udah nyangkanya udah yang ini aja ya. Iya, berurusan dengan dan itu pengalaman PM mempersiapkan UN. Iya, sampai ngerasain gempa pertama kali. Iya. Kan itu UN yang dulu itu juga pakai ini ya, masih pakai kertas ya. Iya, waktu itu masih pakai kertas, nyari-nyari pensil 2B yang asli. Iya, yang asli pokoknya kita. Ya harus bisa. Sampai mama juga, aduh gimana nih ibu-ibunya tuh
harus yang asli supaya nanti Terus bikin beli ini papan jalan, tau nggak? Oh iya. Harusnya setiap itu beli papan Papan jalan, dan jalan. papan jalannya tuh harus yang bagus gitu. Terus nanti Iya. rame-rame tuh beli yang Nggak ini boleh, ada nggak boleh, standar. tau nggak sih yang harus yang mika Apa tuh? apa sih yang tuk itu yang kayu, bukan kayu. Yang kayak plastik gitu loh. Oh iya yang iya. Pokoknya nembus pandang itu. Makanya yang ada standarnya itu ya waktu yang itu. itu atau nggak beli yang putih yang itu, tau nggak? Yang putih banget yang dari satu merek. Satu merek tertentu itu ya. Yang pokoknya yang itu, jangan yang ada gambar-gambar apa kayak Hello Kitty kayak gitu ya, kayaknya enggak, karena kan itu dari kertas dari kertas gitu kan. Makanya kan kita bulet-buletin itu takutnya kan. nanti itu kan nggak nggak boleh sampai nembus gitu ya, harus hati-hati ya, apalagi waktu itu kan kamu SD. Pokoknya lebih pokoknya pas UN tuh lebih apa namanya stretch banget gitu ya, pokoknya persiapannya ada di mana kalian nggak boleh kotor kertasnya, nggak boleh sampai basah, nggak boleh sampai sobek sedikit pun. Terus juga apa namanya, karena kertasnya kan dihitung harus ya, tebel, terus harus bulat penuh, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Iya, terus juga teknisnya kalau mau ganti itu tuh nggak boleh kayak ngebekas gitu loh, tau kan? Kalau pensil tebel itu kan pasti dihapus itu pasti ada penghapusnya, itu pasti ada ada bekasnya, itunya kan, ada bekas gitu. Ya. Itu nggak bisa dihapus banget kan. Soalnya nanti katanya nggak bisa terdetek. Iya, nanti jadi mengurangi nilai kayak gitu. Karena nggak bisa terdetek ya. Iya, Mama ingat penghapusnya aja juga harus khusus waktu itu ya, kita nyari-nyari tuh ibu-ibu. Dan juga karena nggak boleh basah, aku kan tangannya nggak bisa kayak pokoknya kalau abis megang sesuatu genggam gitu atau gimana pun itu tuh basah. Jadi keringetan harus dikit gitu ya. Keringetan gitu. Terus sampai aku ada pokoknya trik jadi itu harus pakai sapu tangan yang kotak handuk, gitu. Ya, sapu tangan handuk yang kecil supaya untuk biar nggak basah ya, jadi menutupin itu sama nutupin kertas tangan itu ya, biar nggak ini. Jadi kertas, sapu tangan. Jadinya itu bener-bener stres bener-bener ya waktu itu. Tapi seru ya, kayak memacu adrenalin aja. Terus aku duduknya persis depan pengawas. Dan pengawasnya itu kan nggak pengawas kita ya, bukan dari sekolah. Di oplosan dari sekolah lain. Iya sih. Gitu. Jadi bener-bener ya, bener-bener stand. Dan itu kalau ada UN itu semangat belajarnya tuh jadi kayak tinggi gitu ya, termotivasi gitu ya. Gimana caranya kita mendapatkan nilai bagus sesuai dengan standar nasional kan, ya kan? Emang sih seru ya. Terus jadi kita kan untuk meningkatkan sekolah juga kan, kalau misalnya anak didiknya nilai UN-nya bagus ya, itu membuat sekolah juga jadi naik gitu loh ya, maksudnya naik ininya gitu, performnya naik gitu. Iya sih ya. Jadi itu sih sebenarnya ya. Kalau dulu Mama nggak UN sih waktu itu. Dulu kan Mama masih Eptanas ya, Eptanas murni. Ya kayak UN gitu. Ya kayak gitu, maksudnya nilai Eptanas murni gitu yang diambil ya, itu juga kayak gitu juga sih. Jadi membuat kita tuh jadi belajarnya tuh lebih semangat lagi gitu, karena ada tujuan gitu loh, maksudnya betul. Ini ada tujuan, ini harus sama ini pasti setiap UN itu pasti ada yang nilai tertingginya tuh kayaknya di itu nggak sih, di kayak ada
spanduk gitu Oh nilai iya UN iya. tertinggi. Jadi kan nanti kelas sih kayak wah aku mau jadi salah satu di situ gitu. Gitu. Iya sih. Gitu. Kayak masa SMA gitu loh. Pas SMA kan pasti ada yang kayak apa masuk univ ini yang lewat SNBP. Jadi kan ada kelasnya kayak termotivasi mau masuk ke situ jadi Iya. belajar banget kan. Nah, UN tuh seperti itu juga bagus gitu menurutku. Jadi memacu ya. Jadi bener-bener ada standarnya nasional gitu loh ya kan. Iya. Maksudnya kan nggak cuman sekolah aja kan. Maksudnya nggak cuman dari nilai sekolah kan. Ini jadi ada soal-soalnya kan juga nasional kan. Nah, Jadi ini bener. kan apa setiap sekolah kan juga jadi membuat anak-anaknya tuh jadi gimana caranya supaya lebih bagus lagi nilainya gitu. Dulu kalau mama aja kan waktu SMA-nya itu kan di daerah gitu ya. Jadi kita juga berusaha gitu supaya kita juga bisa setara dengan sekolah-sekolah lain Iya. gitu yang nggak di daerah gitu, yang Bener. di misalnya kayak di di provinsi, di nasional gitu. Karena kan memang soalnya sama ya. Ya itu kayak penyetaraan gitu sih ya. Ya kan? Kalau nggak kayak ujian sekolah ya. Kalau kesetaraan gitu kan jadi terpacu lah ya, terpacu Bener. termotivasi untuk ini. Kan katanya tuh kalau UN nanti jadi stres gitu ya. Stres sebenarnya nggak stres juga ya, kalau semua juga kalau dibikin stres juga kali ya. UTBK juga bikin Semua bikin stres. stres ya. Apakah mau dihapus pula? Mandiri Nggak, juga katanya bikin stres. kan gini, kalau misalnya UN itu kan ada beberapa mata pelajaran yang ada beberapa mata pelajaran di UN kan nggak semua gitu. Terus kalau UN itu nanti kalau dulu kan UN itu ini ya kelulusan berpengaruh terhadap kelulusan ya waktu itu Iya, ya. berpengaruh sama kelulusan. Yang waktu zamanmu itu ya. Hmm. Itu tuh kan nanti kan kita belajar lama-lama tapi hanya UN-nya cuman ditentukan dengan UN aja gitu. Padahal kan ada hal-hal lain yang kadang-kadang nggak kita sadari terjadinya di UN itu, misalnya sakit atau apa gitu. Menjadi salah satunya nggak sih? Jadi kan dulu ada UN ada US nggak? Iya, sebenarnya ada UN ada US. Ada UN ada US. Jadi nggak semua UN cuman mata pelajarannya doang. Kalau UN ada beberapa aja ya waktu itu ya. Iya. Tapi US tetap ada juga. Kayaknya US masih ada deh. Masih ada. Tetap juga dari UN semua itu kan. Iya. Kalau dulu mama ya Eptanas sama Epta itu tetap ada. Itu cuman kayak kayak simbol standar nasional gitu loh ya. Iya, NEM itu. Jadi anak-anaknya jadi lebih, anak-anak ini lebih bisa termotivasi untuk belajar gitu ya. Maksudnya bener. lebih ini lagi lah, ada effortnya gitu loh ya. Nggak bukan hanya sih nggak agak santai gitu ya, tapi tetap punya tujuan gitu loh, punya goals gitu loh ya. Iya. Ya kan. Dan kadang-kadang yang nilainya bagus tuh nggak cuma di daerah-daerah yang sekolah-sekolah ngetop loh, ada juga yang ternyata sekolah-sekolah yang biasa itu juga anaknya ada yang nilainya bagus-bagus ya kan, kita nggak nyadar juga. Selain jadi motivasi buat anak sekolahnya, juga guru-gurunya juga termotivasi biar anaknya tuh pintar gitu loh jadinya. Gitu. Jadi dua-duanya ya. Jadi lebih inilah. Jadi kayak gurunya pun juga punya ide gimana sih caranya biar kita tuh bisa nyaingin sekolah yang ini gitu, sekolah top gitu sekolah menjadi lah ya. Menjadi salah satu sekolah favorit gitu. Untuk anak-anak didiknya juga ya. Iya. Emang sih ya kan. Kita kayaknya kalau kita semua memikir yang positif ya semua jatuhnya yang positif juga ya. Kita nggak itu stres banget nanti anak-anak jadi tertekan kayak apa banget gitu ya. Ya mungkin karena
Ya karena waktu itu Karena apa? kalau menurutku kalau misalnya ada UN, kita juga ada semangat juang buat mendapatkan nilai yang terbaik menurut kita. Nggak cuma dengan nyontek doang. Emang sih. Dan itu harus ditanamkan pada anak-anak gitu. Maksudnya ada anak generasi muda gitu ya. Gimana kita mau menciptakan generasi emas? Ya kan kalau kita nggak ada effort untuk perjuangannya untuk itu ya kan. Sebenarnya sih kalau kita memikirkan positifnya ya itu sih ya salah satunya ya kalau ada ini ya kan. Tapi semua ya tergantung masing-masing sih ya, gimana cara pandangnya gitu ya kan. Kalau dibikin negatif ya pasti negatif, tapi kalau positif ya pasti semuanya itu akan jadi lebih baik sih. Semua kebijakan sebenarnya ada positif negatifnya, iya tapi kalau kita fokusnya dengan positifnya pasti juga hasilnya akan positif ya kan. Ya mungkin karena dulu kertas ya jadi ulek-ulek. Iya mungkin ya. mungkin kalau zaman sekarang kan tapi seru loh, seru ya kalau pakai kertas sumpah. pakai kertas ya, iya. Ketegangannya beda. Iya. Adrenalinnya beda. Bener. Karena kan kalau pakai teknologi mungkin lebih susah di wilayah-wilayah yang terpelosok kan masih belum ada masih agak susah buat internetnya atau gimana. Tapi kan kalau kertas pasti semuanya ada kan. Nggak mungkin nggak ada. Iya sih. Dan pasti nanti nyari maksudnya lebih gampang. Iya sih. Kali 2B yang kayak dulu ya. Seru banget ya. Itu pasti zaman-zamannya mau UN pasti ramai banget toko-toko peralatan alat sekolah. Ingat-ingat cerita UN ya Puan ya. Kita sih ceritanya aku sampai bolak-balik nyari papan jalan karena sering patah. Aku adalah orang yang sangat teledor. Ya Allah. Mana patah. Aduh. Ini muhasabah doa bersama supaya UN-nya lancar juga. Iya kan, jadi itu ada effortnya itu ada doa bersama untuk UN biar anak-anaknya lancar semuanya gitu ya. Jadi bikin kita inilah seru lah ya, maksudnya bikin anak muda juga bersemangat untuk belajar. Mungkin itulah ya kita cerita-cerita tentang UN ya. Jadi gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat dan selalu semangat.